Konsultasi premium atau konsultasi berbayar selanjutnya datang dari seorang petani atau penghobi tanaman buah di dalam pot, ya, Bapak Danur. Menanam banyak sekali jambu air tabulam pot. Menanam jambu air hasil perbanyak vegetatif, bisa stek, bisa cangkok, bisa okulasi, ya, di dalam pot atau penter bag atau karung, ya, dengan usia yang masih belia, ukurannya masih kecil, sudah berbuah, ya. Ini untuk penghobi atau Anda yang suka menanam tanaman buah di pot dengan keterbatasan lahan atau lain sebagainya. Langkah ini sangat bagus sekali dan efektif, ya. Baik, rupanya beliau ini pengusaha juga, ya. Pak Danur ini nanyanya begini, Pak Roni, racik untuk saya pupuk vegetatif dan generatif. Oke ya, pertumbuhan awal yang pesat, agresif, kemudian generatif yang baik. Bunga tidak rontok pada saat transisi atau peralihan. Bunga jambu air saya maunya banyak. Kemudian tidak rontok Pak, jadi biar hasilnya itu bagus dan banyak ya. Buahnya besar-besar, rasanya manis dan lain sebagainya. Intinya yang paling baik dan terbaik ya. Saya akan buat yang terbaik ya. Kemudian, ini. Pindah tanam bibit, saya baru pindah tanam bibit jambu air hasil cangkok ya. Hasil cangkokan 120 batang ya. Untuk nantinya saya pindahkan ke polybag atau penter bag ya. Jadi mau dipindahkan ini ya. Kenapa orang memilih cangkok untuk jambu air? Kenapa tidak memilih stek atau okulasi? Nah, kalau stek atau okulasi itu Bapak Ibu, kalau stek itu usianya pendek, khusus untuk jambu air ini ya, usianya pendek. Jadi orang tidak memilih opsi stek ya. Akarnya juga akar serabut, umurnya pendek dan kalau sudah dewasa cepat tumbangnya. Ya, jadi kalau stek cangkok itu Bapak Ibu, dia tidak punya akar tunggang ya. Jadi otomatis mereka hanya memiliki akar serabut. Tidak kuat nanti dan umurnya lebih pendek ya. Baik, Bapak Danur ini memperbanyak dan banyak petani dan banyak penghobi memperbanyak jambu air dengan cara cangkok. Nah, cangkok ini memang cepat berbuah ya. Sama seperti induknya, persis. Dicangkok dari ranting atau batang induk yang mana buahnya seperti apa, dia akan seperti itu ya. Karena dia mewarisi sifat induk 100% karena diambil dari cara vegetatif atau cloning ya. Ambil organ tubuhnya langsung, tidak melalui perkawinan ya. Hasilnya pasti sama. Tetapi bedanya cangkok dan okulasi atau sambung pucuk. Bedanya okulasi itu dia memiliki akar tunggang karena dia menempel pada batang bawah yang sudah kokoh. Umurnya pasti lebih panjang, dia lebih kuat pasti, keunggulannya banyak. Hasilnya sama-sama dengan indukan juga seperti cangkok ya. Tetapi bedanya kalau okulasi itu akan panennya akan sedikit lebih lambat. Makanya para penghobi, para pembisnis ya, para petani lebih suka untuk cangkok saja karena lebih cepat berbuah. Intinya begitu ya. Kita posting sudah berbuah, pemasaran baru ditanam beberapa bulan ya. Baru ditanam di polybag atau penter dia sudah berbuah, langsung bisa dijual. Nah, itu lebih menarik ya. Tetapi umurnya lebih pendek. Selisihnya berapa ya? Selisih sekitar 1 tahun dengan okulasi. Okulasi belum berbuah ya, cangkok sudah berbuah. Okulasi 1 tahun ke depan, tetapi nanti umurnya lebih panjang. Baik, cangkok juga bagus. Kemudian saya ingin pindahkan bibit supaya nanti tumbuhnya cepat, berarti agresif ya. Kemudian hasil cabang dan rantingnya itu banyak dan kokoh. Baik, begini. Kalau misalnya hasil cangkok atau okulasi itu mau perbanyak rantingnya seperti permintaan Bapak Danur, kokoh dan kuat. Yang pertama, selain pupuk ya, pupuk nanti kita racik yang terbaik. Perlakuan itu harus tetap ada. Yang pertama supaya rantingnya tidak kurus-kurus kutilang ya dan tidak kokoh, rapuh ya. Perlakuannya begini. Yang pertama itu taruh dia di bawah matahari langsung. Jangan main-main barang polybag ini di teduhan, kecuali baru tanam. Baru ambil cangkokannya, baru ditanam di polybag ya. Kemudian baru mau dipindahkan ke penter bag ya boleh di bawah teduhan. Tapi kalau sudah dirawat, tidak boleh lagi ada teduhan. Jambu air ini harus kena sinar matahari, mandi matahari istilahnya ya. Full sun sepanjang hari. Kalau tanaman jambu air Bapak Ibu tabulam pot ini, hati-hati. Teduhnya ada. Kena matahari cuma 3-4 jam saja lalu dinaungi oleh teduhan. Nah, apa yang terjadi? Pertumbuhan ranting, pertumbuhan batang, cabang akan kutilang. Seperti itu ya, memanjang tetapi kurus. Seperti itu ya. Jadi kita menghindari ya, tidak kokoh lagi akibatnya kan. Tidak bisa menghasilkan buah yang banyak karena buah tidak bisa tumbuh di ranting kecil. Kalaupun banyak ramai nanti bunganya pasti berguguran. Sekalipun sudah kita kasih perlakuan pupuk terbaik. Jadi dia harus kokoh. Buah yang menggantung di batangnya itu, rantingnya itu harus dipastikan kokoh, kuat dan berukuran besar. Ya, itu permintaan Pak Danur kan. Makanya taruh di luar yang tempatnya mandi matahari. Biar dia kokoh dan kuat kayunya. Begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, potong atau pruning tunas-tunas airnya. Itu perawatan ya, semua perawatan seperti itu. Tugasnya supaya apa? Supaya dia fokus pada memperbesar batang, ya. Tunas-tunas air, kemudian tunas atau percabangan yang tumbuh ke dalam, tahu tumbuh ke dalam, bentuknya itu tidak keluar, tidak membentuk tajuk yang baik. Dia bentuknya tidak beraturan, ada yang naik ke atas dan itu dibersihkan. Ya, itu dibersihkan. Kemudian apalagi? Kemudian potong pucuk atau pruning tunas ya, supaya dia fokus kepada pembesaran batang ya. Itu perlakuan-perlakuan. Kemudian jangan terlalu banyak air juga, Bapak Ibu ya. Kalau mau besar batang, jangan terlalu banyak air. Nanti batangnya tidak kokoh, tidak kuat, ya tidak keras istilahnya. Air cukup, tetapi jangan kebanyakan juga. Semakin banyak memberikan air pada tabulam pot seperti itu, apa saja tabulam potnya, mau anggur, mau apa saja, dia akan rapuh, ya lunak istilahnya. Kalau terlalu banyak air, ya kasih air yang cukup. Tapi jangan stres air juga, ya. Perlakuan-perlakuan seperti itu nanti membuat batangnya semakin kokoh di samping kita memberikan pupuk, ya. Baik. Kemudian di sini yang sudah disiapkan ya pupuknya ya. NPK 16-16-16. Ultradap, kemudian Karate Plus Boroni, magnesium sulfat, bagus-bagus, KNO3 merah, dan ZPT atonik.
Bayangkan NPK, ultradak, karate plus boroni, magnesium sulfat, KNO3 merah, ya, kalium nitrat, kemudian ZPT atonik, itu yang sudah disiapkan. Kemudian untuk generatif biasanya Bapak Danur menggunakan TSP KCl. TSP dicampur KCl, ya, untuk generatif, atau digunakan MKP, monokalium fosfat, ya, MKP, fosfor kalium juga. Secara tabur, ya, kalau taburan pot, tabur nggak usah, kita kocok, kalau taburan pot, ya, kocor. Kemudian, ya, pupuknya bagus-bagus. Untuk generatif biasanya saya pakai TSP, KCl, MKP, tabur. TSP, MKP, KCl, KNO3 putih. Wow, banyak banget pupuknya ya. Baik, tolong diracik Pak, supaya bunga tidak rontok dan banyak. Oke ya, jadi gini, tugas kita sekarang ya, kita bikin agar tabulan pot Bapak ini tumbuhnya pesat, karena minta agresif kan. Tumbuhnya pesat berarti N-nya nanti kita atur di atas 18, itu agresif ya. Nitrogen di atas 18 pasti agresif. Kita bikin N-nya di atas 18%, kemudian nanti kita bantu akar ya. Kita bantu akar, fosfornya kita kasih sedang. Kemudian untuk bunganya nanti kalsiumnya kita kasih tinggi, boronnya kita libatkan juga, harus ada boron, harus ada kalsium. Apalagi untuk bunga, kaliumnya dan fosfornya sedang. Oke ya, baik. Sekarang kita racik pupuk terbaik untuk permintaan Bapak Danur Jambu Air Taburan Pot. Dan baik Bapak Ibu semuanya, khususnya Bapak Danur ya, kita langsung mulai saja cepat-cepat untuk racikan pupuk agresif vegetatif. Transisi bunganya banyak tidak rontok dan buahnya lebat ya. Baik, vegetatif untuk jambu air ya. Di sini kalau kita mau agresif pertumbuhannya pesat, kita pakai N di atas 18% ya, di atas 18% ya, kita pakai 20%. Kemudian fosfor kita kasih sedang ya, untuk energi menumbuhkan agresif itu kan, tumbuh pesat itu butuh tenaga. Nah, fosfor inilah tenaganya, ATP istilahnya. Dia juga nanti bantu perakaran, pemecahan sel, akar yang baru dicangkok itu biar cepat lebat. Akar yang dicangkok itu biar cepat lebat, biar cepat tumbuh optimal ya. Kemudian kalium untuk atur kadar air dalam tubuh jambu air. Imunnya kita butuh 9 cukup. Magnesium 4 ya sebagai sumber klorofil ya untuk daun nanti membantu N. Kemudian sulfur kita butuh 3 ya untuk amino, asam amino dan protein kita butuh dia ya. Untuk tinggi juga ya, iya protein asam amino bikin tinggi, makanya saya bikin 3 di sini. Kalsium biar dia kokoh, kuat ya. Kita kasih 3. Kemudian boron ya untuk metabolisme. Baik. Pupuk yang kita gunakan, semua pupuk Pak Danur saya pakai. Dan tidak usah pilih pupuk lain lagi. Urea sudah pasti ada itu. MKP, urea, magnesium sulfat, kemudian karate plus boroni. 4 saja Pak, 4 cukup. 4 ini bisa bikin agresif, sangat bisa. Sekarang kita mulai. Urea 46% ya, MKP 52,34 ya, magnesium sulfat 16,13, magnesium sulfurnya, karate plus boroni 15,5% nitrogen dan 26 kalsium, punya boron 0,3. N ada, P ada, K ada, Mg ada, S ada, Ca ada, B ada. Apalagi semua udah ada. Sekarang tinggal kita komposisikan. Supaya bisa mendapatkan 20, 13, 9 yang cantik ini untuk tabulan pot, pupuk yang kita perlukan apa Pak? Urea kita pakai 4 kilo. MKP kita pakai 2,5 kilo ya. Kemudian magnesium sulfat kita pakai 2,5 kilo ya. Kemudian karate plus boroni kita pakai 1 kilo. Urea 4, MKP 2,5, magnesium sulfat 2,5 kilo, karate plus boroni 1 kilo. Totalnya berapa? 10 kilo. Satu kali campur 10 kilogram. Ya, satu kali campur. Kalau misalnya banyak kan Bapak bilang saya baru saja perbanyak mau pindah tanam 120 tanaman. 120 tanaman berarti sudah ada tanaman yang lain. Nah, kalau misalnya Bapak merasa 10 kilo ini terlalu banyak, ya terlalu banyak Pak campuran 10 kilo, saya mau bikin campuran 1 kilo saja. Atau misalnya saya mau bikin Pak campuran 5 kilo saja Pak, kalau 10 kilo kebanyakan, 5 kilo aja Pak. Nah kalau 5 kilo Bapak tinggal bagi 2 ini semua. Urea dari 4 kilo menjadi 2 kilo ya. MKP dari 2,5 kilo menjadi 1,2 kilo ya. Kemudian magnesium sulfat 1,2 kilo. Karate plus boroni menjadi 500 gram ya. Tinggal dibagi 2 untuk dia bisa jadi 5 kilo. Unsurnya sama-sama ya. Baik, sekarang dosisnya. Untuk usia ya 0 sampai 3 bulan. Artinya ini baru dipotong dari cangkokan, sudah dibuka plastik cangkoknya, lalu sudah ditanam di polybag kecil. Ya, untuk adaptasi. Itu yang biasa tadi saya bilang, setelah dipotong, Bapak Danur tanam dulu di polybag kecil. Tutup pakai anjir atau tiang penyangga agar dia tidak roboh, karena dia tidak punya akar tunggang ini, dia akar serabut. Jadi pastikan dia tetap kokoh berdiri, kemudian siram dengan air, lalu taruh di tempat yang teduh. Sampai kapan? Sampai jambu air ini mengeluarkan tunas baru, daun baru. Ya, setelah itu baru bisa pindahkan ke planter bag dan sudah bisa beradaptasi di matahari yang banyak. Ya, itu kita gunakan 10 gram per 2 minggu sekali. Ya, jadi 1 bulan ada 4 kali ya. Kita pakai 10 gram dari racikan kita ini. Ambil 10 gram kasih ke tanaman. 2 minggu sekali. Setiap 2 minggu sekali. Saya lebih menyarankan untuk kocor ya. Karena tabulan pot itu lebih baik dikocor daripada ditabur. Seperti itu ya. 2 minggu sekali. Untuk usia 4 sampai 6 bulan. Nah, masuk fase kedua pemupukan nih. Ini pembentukan cabang seperti yang Bapak mau ya. Di saat pembentukan cabang kita perlukan 15 sampai 20 gram 2 minggu sekali dari pupuk kita ini ya, di usia 4 sampai 6 per 1 liter air. Ya, bisa Bapak pakai 15 tergantung dari kondisi tanaman, kemudian bisa pakai 20 gram tergantung dari kondisi tanaman. Ya, kalau tanamannya terlalu lambat kita kasih 20 gram, kalau tanaman sudah optimal pada saat penggunaan 5 sampai 10 ini kita pakai 15 gram. Ya, jadi kita ada sesuaikan. Ya, baik. Nanti saya jelaskan ya. Ini secara umum ya untuk pencakokan jambu air. Kita masuk di transisi untuk persiapan bunga dan pembungaannya.
Di sini kita butuh N kecil, ya. N kita butuh kecil supaya apa Pak? Supaya energi jangan terlalu banyak pada tunas air yang akan kita kerepotan nanti untuk pruning, ya. Tunas air banyak sekali. Kita kurangi N-nya agar pertumbuhan tunas air berkurang, pertumbuhan daun berkurang. Kita fokus pada pembungaan fosfor. Energi dialihkan pada pertumbuhan bunga, ya, pada batang-batangnya kita alihkan ini, ya. Kemudian kalium kita kasih 15, ya, sedang. Kemudian magnesium kasih 4, sulfur 3, kalsium 4 dan boron 0,045 atau 0,05, ya. Karate plus boroni, pupuk pertama yang kita pakai. Urea udah kita tidak pakai lagi. Urea bisa dapat dari karate, bisa dapat dari ultradap, nitrogennya. Jadi tidak perlu pakai urea. Nitrogen sudah dapat. Kita pakai karate plus boroni, niatnya cari kalsium, dapat nitrogen. Ya, dia ada boron juga. Kita pakai KCl untuk naikin, ya. Kemudian KNO3 putih bisa nggak? Nggak bisa. KNO3 putih kecil sekali, ya, kecil sekali. Tapi kan 46% Pak. Ya, kalau kita pakai 46% kita nggak dapat 15. 60 saja kita dapat cuma 15. Kalau kita pakai KNO3 putih, ya, 13 nitrogen, kemudian 46 kalium, maka di sini jadinya 8%, nitrogennya naik 10. 10 21 8. Kacau, ya. Kita butuh nitrogennya kecil. Jadi kita nggak pakai itu, kita pakai KCl, ya. Ultradap untuk fosfor naikin, kita pakai ultradap supaya, kenapa nggak pakai TSP Pak? Kan saya juga punya TSP. Kita pakai ultradap supaya ini dapat nitrogen juga, ya. Jadi kita tidak beli urea, tidak pakai urea lagi. Kemudian magnesium sulfat tetap kita pakai. Nah, sudah lengkap semua, nitrogen ada, fosfor ada, kalium ada, magnesium sulfur, kalsium ada, boron ada. Karate plus boron yang kita gunakan 1,5 kilo, kemudian KCl yang kita gunakan 2,5 kilo, ultradap yang kita gunakan 3,5 kilo, magnesium sulfat yang kita gunakan 2,5 kilo, totalnya 10 kg, ya. Kalau Bapak mau bikin setengah kilo bisa, nah tinggal dikonversi, bagi 2 semua saja langsung dapat, ya. Kalau saya bagi 2 semua ini pupuk Pak, ya, misalnya 1,5 kilo karate plus boron ini saya pakai 750 gram saja, bisa, semuanya Bapak bagi 2 hasilnya tetap ini, ya. Baik, untuk usia 7 sampai 9 bulan, ya, transisi atau pembungaan. Kita pakai 20 sampai 25 gram, tanaman sudah membesar, butuh banyak nutrisi untuk pembungaan. 20 sampai 25 gram per 1 liter air 2 minggu sekali. 2 minggu sekali, ya. Pak, kalau misalnya penterbag saya lumayan besar Pak, diameternya di atas 60 cm. Penterbagnya besar. Kalau saya pakai 1 liter kurang Pak, ya udah berarti Bapak pakai 2 liter. Dosisnya saya naikin? Tidak, dosisnya tetap sama, ya. Dosisnya tetap sama, 20 sampai 25 gram per liter air. Jadi mau 1 liter, mau 2 liter, bebas. Pupuknya tetap sama. Apakah nanti encer Pak? Tidak akan encer. Dia tetap dapat yang sama. Seperti itu, ya. Gimana jelasinnya? Misalnya, Bapak Ibu minum kopi, ya. Minum kopi. 1 gelas itu kopinya 1 sendok. Gulanya 1 sendok. Ya. Enak. Gimana kalau kopi 1 sendok dan gula 1 sendok, kita campur di dalam gelas yang lebih besar lagi Pak? Apakah nanti enak? Ya tentu saja tidak enak. Karena gelasnya lebih besar kan, encer. Tetapi tubuh kita mendapatkan tetap 1 sendok kopi dan 1 sendok gula. Walaupun kita minum di gelas yang besar dan lidah kita rasanya kopinya encer sekali dan tidak enak, tetapi tetap tubuh mendapatkan 1 sendok gula, 1 sendok kopi. Begitu, ya. Jadi pengencernya saja yang banyak, tetapi tidak mengurangi 1 sendok kopi dan 1 sendok gula. Tangkap, ya. Oke. Kemudian kita masuk pada transisi. Ini bunganya udah banyak nih Pak. Kita masuk transisi, ya. Generatif untuk pembesaran buah. Ya, di sini saya kasih 4, ya. Bapak lihat sekundernya. Kalau vegetatif tadi kita kasih kalsium 3, ya. Di sini transisi supaya tidak rontok kan kita naikin 4. Nah, ini saya naikin 4 nih transisinya, ya, makanya dia tidak rontok. 4 cukup 4, maksimal 5 itu tidak rontok lagi. Kemudian generatif buahnya tidak rontok, ya, kita kasih kalsium 4% juga. Nitrogen 7, ya, masih kecil, fosfornya kita turunkan lagi, pembungaan sudah selesai. Sekarang penimbunan air, ya, pada jambu air supaya dia manis dan buahnya besar, kadar airnya tinggi. Ya, ini kalium kita kasih tinggi sekali 25%, 7 10 25. Magnesium 4, sulfur 3, kalsium 4, boron perlu 0,05, ya. Yang kita pakai pupuknya apa? Sama, karate plus boroni, MKP, magnesium sulfat, KNO3 putih. Berapa yang kita gunakan? Karate plus boroni 1,5 kilo, MKP 2 kilo, magnesium sulfat 2,5 kilo, KNO3 putih 4 kilo. Putih apa, ya? Bukan merah. Kan Bapak punya 2, ya? Putih 4 kilo, totalnya 10 kilo. Untuk usia 10 sampai 12 bulan kita pakai 25 sampai 30 gram per 1,5 liter air. Ya, jadi nanti tinggal disesuaikan saja dengan kondisinya, ya. Kalau misalnya Pak, saya kemarin pakai penterbag diameter 60, tanaman sudah tinggi sekali, sudah besar sekali Pak. Jadi saya pindahkan lagi ke penterbag yang diameternya lebih besar lagi Pak. Nah, oke, boleh, kita naikin saja. Yang penting dosisnya segini per 2 minggu, ya. Jadi 1 bulan itu ada 2 kali pemupukan saja per 2 minggu ini, ya. Kalau misalnya airnya Bapak Ibu campur 30 gram ke 1,5 liter, kurang airnya, ini Pak, paling yang basah cuma sampai setengah doang, polybag atau penterbagnya atau karungnya. Di bagian setengah ke bawah nggak basah ini pakainya. Ya udah kasih 3 liter. Biasanya saya pakai 3 liter Pak. Ya udah 3 liter campur 300 gram ini, ya. 30 gram ini. Oke, ya. Nah, ini kalau kita perhatikan Bapak Danur dan Bapak Ibu semua, kalau kita perhatikan, ya, untuk usianya, ini dari 0 sampai 3 bulan, 4 sampai 6 bulan, 7 sampai 9 bulan, kemudian 10 sampai 12 bulan, 1 tahun. Ini umum. Artinya saya hitung yang paling lambat untuk pencangkokan, ya. Varietasnya pun bukan varietas cepat, ya. Seperti Dalhari, ya, kemudian King Rose dan lain sebagainya, itu varietas cepat, ya. Tumbuhnya, berbuahnya cepat, cangkokan cepat. Nah, kalau misalnya yang standar ini, kalau nanti misalnya yang Bapak tanam varietas cepat, ya, varietas yang cepat, ya, bukan lokal atau varietas yang standar tumbuhnya. Berarti Bapak bisa konversikan. Misalnya, Pak, di vegetatif itu biasanya
di usia 6 bulan ini Pak, di usia 5 bulan lah, 5 bulan setelah saya tanam sudah bunga Pak. Kalau di sini kan Bapak bikin 4 sampai 6 bulan itu berbentuk cabang. Kalau punya saya Pak, jenis ini, varietas saya ini, 5 bulan sudah berbunga. Kemudian nanti berbuahnya itu di 7 sampai 9 bulan. Jadi kalau hitungan Bapak 7 sampai 9 berbunga, di tempat saya kasusnya sudah berbuah. Ya, bahkan ada yang panen seperti itu. Nah, kalau varietas cepat seperti itu, Bapak Ibu tinggal kurangi saja, ya, kurangi saja waktu aplikasi pupuknya, ya, durasinya seperti itu ya. Waktu aplikasi pupuknya dikurangi jadwalnya. Ini jadwal umum, artinya dari tanam sampai usia 1 tahun kita panen. Nah, 12 bulan kita panen, ya. Tapi kalau selisih misalnya panennya Pak, saya panen cepat Pak, 9 bulan saya udah panen Pak. Nah, bisa kurangi seperti itu ya. Tetapi kalau misalnya Pak, ini kecepatan Pak, saya tanam varietas yang lambat berbuah, ya. Biasanya di 1,5 bulan baru dia bisa dipanen. Ya Bapak Ibu tarik lagi waktunya, ya. Seperti itu. Kalau saya ikut setiap bulan 100 varietas, ya kita belajar sampai malam nanti, ya. Dia tinggal disesuaikan saja, ya. Oke Bapak Ibu semuanya, saya lanjut cepat-cepat saja karena banyak dan numpuk ya permintaan. Ada yang sudah tanam, ada yang sekarang lagi tunggu racikannya dan mau diberikan dan lain sebagainya. Terima kasih. Jika Bapak Ibu ingin berlangganan, nomor WA admin seperti ini saya lampirkan. Ini tidak bisa cepat ya. Sekarang ini makin numpuk. Jadi kalau Bapak Ibu daftar sekarang minggu depan 7 hari ini sudah numpuk sekali. 7 hari baru saya bahas. Mau nggak? Kalau mau daftar ya di admin. Ini nomor WA admin ya. Murah saja ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau cepat ya jangan daftar. Pak saya butuh 3-4 hari, nggak bisa. Kalau kemarin-kemarin bisa, sekarang udah nggak bisa. Padat sekali ya, permintaan numpuk ya seperti itu. Jadi kita udah batasi. Kalau mau 1 minggu ke depan kita bahas boleh. Seperti karena ini saya hitung 1 minggu selesai semua ini. 1 minggu ya. Oke, baik ya Bapak Ibu semuanya, tetap semangat ya. Untuk Pak Danur terima kasih, tetap semangat dan jangan lupa tetaplah selalu berbagi kebaikan.